Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, eh, para pendengar sekalian, kali ini eh, kita akan membahas tentang pajanan kimia. Jadi sebelum kita masuk ke penyakit akibat pajanan kimia, kita harus tahu dulu bagaimana pajanan kimia ini. Apa pajanan kimia ini? Jadi ini perkembangan industri, terutama industri besar saat ini dominan melibatkan penggunaan jenis bahan kimia dalam jumlah besar. Jadi memang industri-industri sekarang ini, industri besar ini sudah uh, dominan itu memang melibatkan penggunaan jenis bahan kimia. Apakah itu baik itu dia bahan kimianya sebagai bahan baku atau bahan uh, pembantu ya, yang bisa mempercepat proses produksinya, atau bahan sampingan gitu ya. Nah, dalam jumlah besar. Ya, contohnya ya seperti cat ya, pelarut, pelarut organik, ya, gas dan lain-lain ya, yang zat kimia. Nah, bahaya chemical hazard atau bahaya kimia adalah bahan kimiawi yang digunakan dalam proses kerja maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja. Jadi ya, yang namanya bahaya kimia itu ya, baik itu dia bahan yang digunakan dalam kerja ataupun yang terdapat di lingkungan kerja yang bisa membahayakan pekerja ya. Nih. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Nih kita saya kasih contoh kasus terkait dengan penyakit akibat kerja. Nah, seorang dokter yang bekerja di UGD ya, muatan darurat ini, mendiagnosis keracunan alkohol akut pada seorang masinis yang mengalami kehilangan keseimbangan di tempat kerja atau kehilangan kesadaran lah di tempat kerja. Nah, dokter ini dia tidak mengetahui nih pekerja ini bekerja sebagai masinis, pasien ini bekerja sebagai masinis. Dia hanya mendiagnosis langsung dari hasil pemeriksaannya ya, hasilnya adalah keracunan alkohol akut. Nah, kemudian yang kedua, ada seorang dokter juga, dokter internis ini mendiagnosis batuk kronis yang memburuk dari seorang pria yang bekerja di pabrik pembuatan botol sebagai efek samping dari obat antihipertensi. Nah, pekerja ini ada minum obat antihipertensi. Dikira dokter ya, mungkin pekerja ini minum obat antihipertensi sehingga menyebabkan efek batuk. Nah, tapi dokter ini tidak mengetahui bahwa pasien ini dia sudah adalah pekerja yang bekerja di pabrik pembuatan botol. Nah, pada kedua kasus di atas, tanda gejala sesuai dengan anamnesisnya. Jadi memang gejalanya mirip nih, mirip keracunan alkohol ya, sama. Lalu kemudian batuk ini juga sama ya, mirip nih. Nah, dokter merekomendasikan suatu pengobatan dan tindakan pencegahan spesifik. Nah, dikasihlah obat kan dokter seperti itu ya. Jumpa gejala keracunan, kasih obat keracunan. Jumpa gejala batuk, ya kasih obat batuk kan seperti itu. Nah, tetapi pada kedua kasus tersebut dokter membuat diagnosis yang tidak tepat ya, karena tidak melakukan anamnesis pekerjaan dan lingkungannya. Jadi dokter tadi dia hanya melihat gejalanya, apa yang dirasakan kan, apa yang sejak kapan munculnya kan, itu yang ditanya, berapa umurnya, tapi tidak menanyakan pekerjaannya apa, lalu kemudian apa paparan di lingkungannya. Nah, itu tidak ditanya. Sehingga sebenarnya pasien pertama itu yang tadi keracunan alkohol itu sebenarnya dia adalah mengalami keracunan sistem saraf pusat akut yang disebabkan oleh paparan pelarut organik di tempat kerja. Kan dia tadi seorang masinis kan. Nah, jadi ada menggunakan pelarut organik, apakah itu dia bahan bakar ataupun bahan bakar dari kereta api mungkin ya. Nah, atau minyak untuk pembersihan mesin atau yang lainnya seperti itu. Nah, yang jelas dia zat kimia. Nah, ini ya, gejalanya mirip memang dengan keracunan alkohol, padahal sebenarnya dia adalah keracunan akibat pelarut organik. Nah, kemudian yang pasien kedua itu sebenarnya adalah
bekerja di pabrik pembuatan botol yang mengalami batuk kronis dan gejala saluran pernapasan lainnya akibat paparan terhadap asap asam klorida. Asam klorida ini yang digunakan untuk membuat botol tadi. Apakah dia proses pembersihan botol ataupun yang lainnya lah gitu ya. Nah, di asapnya inilah yang menyebabkan pekerja itu terhirup dan menimbulkan gejala batuk kronis dan di saluran pernapasan. Ya. Itulah pentingnya tadi anamnesis pekerjaan. Kemudian ini klasifikasi bahan kimia, silahkan dibaca saja ya, banyak ya. Ada organik, anorganik, kemudian ada natural, kemudian ada sintetik ya. Natural berarti dari alam, yang sintetis berarti buatan industri. Nah, ini penggunaannya ya, ada solvent, ada fuel ya, kemudian paint. Nah, ini banyak lagi. Lalu kemudian diklasifikasi berdasarkan mekanisme reaksi aksinya. Ini ya, keracunan metabolik. Nah, chemical asfixian yang banyak ini ya, irritant, sensitizer. Nah, kemudian ada persisten. Nah, ini ya banyak. Kemudian ada chemical classified by target organ. Nah, ini neurotoxic. Nah, hematoxic. Kalau neurotoxic berarti sistem saraf, hematoxic berarti di darah, nephrotoxic. Nah, ini di mana nih? Hepatotoxic. Nah, ini di hati ya. Kemudian kardiotoxic. Nah, ini di saluran ya, saluran. Kalau yang hematoxic itu di darahnya, kalau ini saluran darah ya. Kemudian pulmonary. Nah, ini pulmonar, endokrin, dermatotoxin. Nah, ini di kulit. Lalu reproduksi. Nah, ini di reproduksi manusia ya. Ini bagaimana paparan ke tubuh manusia. Ada banyak ya. Kalau dari air dan makanan ya. Kemudian ada transportasi dari kualitas udara. Ini secara natural ya, kontaminasi ya. Ini ada arsen, fluoride ya dari air. Nah, ini keracunan alami ya, masuk ke tubuh. Kemudian kalau dari kualitas udara, ini combustion product ya, jadi baik itu dari luar maupun dari dalam, ini polutan ya. Kemudian ini ada raw material, kemudian ada manufacture, kemudian ada waste by product ya, jadi berarti limbah produknya. Ada banyak nih, ada chemical, ada operational transport chemical, kemudian chemical product safety, occupational product ya. Ini ya. Kemudian manajemen limbahnya. Nah, ini ya, terpapar ke manusia. Nah, apa itu racun ya? Nah, ini racun ini erat kaitannya dengan bahan kimia ya, bahan kimia. Nah, segala sesuatu substansi itu bisa menyebabkan adalah racun ya. Nah, ini menurut Paracelsus ya, Paracelsus. Nah, ini ya. Jadi dia menyatakan bahwa semua substansi itu adalah racun ya. Yang membedakannya racun atau tidak beracunnya itu adalah tergantung dari dosisnya ya, dosisnya. Kalau dosisnya tepat ya, dia akan menjadi obat atau tidak tidak mempengaruhi, tidak beracun. Tapi kalau dia lebih atau kurang, nah ini yang menyebabkan keracunan ya, racun. Itu disebut dengan racun. Nah, ini bentuk-bentuk zat kimia, ada padat, cair, ada uap, aerosol ya. Nah, padat itu ya berbentuk kristal ya, ada banyak ya bentuknya, ada butiran, kristal ya, yang berjumlah yang berukuran inilah besar ya. Ya, seperti kalau butiran kristal itu yang garam itu kan NaCl ya. Nah, ada banyak-banyak lagi ya contoh-contohnya ya. Nah, kemudian cair, bentuk air dia ya. Lalu gas, nah ini ya. Lalu kemudian uap ya, uap ini terbentuk ya dari suhu
ya, atau berbentuk cair pada atau padat pada suhu dan tekanan normal. Ya, tapi kalau dia suhunya dah nggak apa namanya, atau di atas titik didihnya, dia akan menguap ya. Nah, itu contohnya air lah. Air itu pada titik 100 derajat Celcius, nah dia akan menguap. Kemudian ada aerosol. Nah, ini suatu dispersi partikel ya berukuran mikroskopik di udara. Dispersi ya partikel-partikelnya ya di, apakah itu di karena tekanan atau karena pukulan atau karena apa ya. Nah, itu yang mikroskopik berukuran kecil, mikroskopik di udara. Biasanya ukurannya mikron ya. Nah, bisa partikel padat, ini ada debu, fume dan serat. Kemudian ada partikel cair, ada mist. Nah, dari aerosol tadi coba kita bahas ini debu ya. Jadi partikel padat yang di udara diameternya berukuran 0,1 sampai 100 mikrometer. Ya, ini contohnya debu kayu ya, pelasan kayu, debu karsa, debu batu ya, penghancuran batu tadi, debu batu bara. Nah, itu. Kemudian ada fume. Nah, ini partikel padat di udara yang dihasilkan dari kondensasi fase gas. Ini contohnya ada di fume di pengelasan. Coba Anda lihat pada saat proses pengelasan itu ada timbul seperti uap ya di proses pengelasan. Nah, itu adalah fume ya, atau asap gitu ya. Nah, itu adalah fume. Kemudian serat fiber. Nah, ini zat padat yang berbentuk panjang dan tipis, serat ya. Nah, asbes, gelas ya. Nah, dan lainnya ya berbentuk serat. Lalu kemudian mist. Nah, ini droplet di udara yang dihasilkan dari kondensasi fase gas atau pemecahan suatu cairan yang disemprotkan, berarti diberikan tekanan, nah, sehingga tersemprot atau dipercikkan sehingga menimbulkan partikel-partikel ya, partikel cair. Ini kalau dari bentuk cair ya, dari bahan cair. Nah, apa beda nih toksisitas dan hazard? Nah, kalau toksisitas itu kemampuan dari suatu zat kimia untuk menimbulkan efek. Jadi kemampuan zat kimia itu menimbulkan efek zat kimia yang tidak diinginkan ya, ketika zat kimia tersebut sudah mencapai konsentrasinya cukup dia, nah, sehingga bisa menyebabkan efek di dalam tubuh manusia. Sedangkan hazard itu kemungkinan atau probabilitas bahwa konsentrasi tersebut akan terjadi di bagian tubuh tertentu dari tubuh tersebut. Jadi kemungkinan ini dia ya, kesempatan bahwa konsentrasi tersebut akan terjadi di bagian tubuh. Jadi kalau sudah terpapar, nah ini ya hazardnya. Nah, faktor yang menentukan derajat hazard. Jadi menilai zat kimia itu berarti memperkirakan probabilitas bahwa peluang-peluangnya ya, probabilitas kesempatannya ini satu zat kimia akan menyebabkan bahaya. Kapan dia ya menyebabkan bahaya? Pertama, faktor-faktornya pertama adalah toksisitas zat kimia itu sendiri ya. Lalu kemudian sifat zat kimia tadi secara fisik maupun sifat kimia maupun secara fisik dari zat kimia tersebut. Lalu jalan masuknya dari mana? Jumlah zat kimianya, keadaan fisiologis tubuh, kemudian variabel lingkungan dan lain-lain. Nah, kita bahas saja dari salah satunya ini. Kalau toksisitas sudah jelas ya, tingkat toksisitas dari zat kimia itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke fase kimia dan sifat kimia dan sifat fisika. Jadi dalam sifat kimia ini atau fisika ini ada zat kimia itu memiliki warning properties. Jadi ada peringatan zatnya nih, ada kodenya lah gitu, ada peringatannya, ada warningnya yang dirasakan oleh tubuh manusia nih kalau kena ya misalkan. Nah, jadi tergantung nih. Contoh, kita kasih contoh, zat kimia A bersifat tidak berbau dan tidak mengiritasi mata dan hidung. Sedangkan zat kimia B berbau, menusuk pada konsentrasi yang tidak berbahaya. Nah, jadi dengan yang zat kimia B ini memiliki derajat hazard lebih rendah karena kehadiran zat ini dapat dideteksi pada waktunya guna mencegah terjadinya pajanan lebih lanjut yang dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan.
Jadi gini, yang mana berbahaya adalah yang lebih berbahaya adalah zat kimia yang A. Kenapa seperti itu? Karena zat kimia yang A ini dia tidak punya warning properties. Karena dia tidak berbau, tidak mengiritasi kulit, tidak bikin bersin, tidak bikin batuk, ya. Nah, sehingga gampang aja masuk terhirup ke tubuh. Nah, sedangkan yang B dia berbau. Jadi nanti pekerja itu kalau sudah mencium baunya sudah mulai bereaksi. Apakah menghindar atau bertahan atau menggunakan alat APD-nya atau bagaimana? Saya kasih contoh saja dengan zat kimia yang sama, tergantung konsentrasinya nih, ya. H2S. H2S itu di konsentrasi rendah dia akan berbau seperti telur busuk, tapi di konsentrasi yang tinggi itu dia tidak berbau sama sekali. Nah, jadi kita perlu alat nih untuk mendeteksinya seperti itu. Makanya nanti jadi lebih berbahaya nih karena di konsentrasi tinggi, jadi kalau sudah terhirup bisa menyebabkan kematian. Makanya kalau di pabrik minyak itu, ya, mereka sudah memperbaiki pipa atau apa dia sudah pakai alat deteksi, ya, chemical detection detektor gitu ya, atau gas detektor. Nah, itu digunakan nanti jika ada zat kimia berbahaya di situ, uapnya atau gasnya. Nah, itu dia akan berbunyi. Nah, jika sudah dengar bunyi atau alarmnya, maka pekerja wajib meninggalkan atau menggunakan alat APD-nya, atau kalau nggak ada APD berarti harus meninggalkan lokasi tersebut seperti itu. Itu terkait warning properties tadi. Lalu kemudian tekanan uap. Nah, ini satu indikator seberapa cepat suatu cairan atau padatan menguap. Jadi tekanan uapnya ini. Nah, menentukan apakah suatu zat kimia memiliki potensi untuk masuk ke dalam tubuh lewat inhalasi. Jadi semakin cepat semakin zat kimia itu cepat menguap, itu semakin besar potensinya untuk masuk ke dalam tubuh manusia melalui inhalasi. Nah, ya. Kemudian pelarut dengan titik didih yang rendah. Nah, ini biasanya dengan titik didih rendah, misalkan dengan suhu 25 derajat Celcius dia sudah bisa menguap. Nah, ini derajat bahayanya lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut dengan toksisitas yang sama tapi titik didihnya lebih rendah, lebih tinggi, titiknya lebih tinggi, misalnya 100 derajat Celcius dia baru menguap. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi kalau zat kimia yang sama tapi kita harus lihat lagi jenis titik didihnya, lihat titik didihnya berapa, kan biasanya muncul di situ, ya. Nah, biasanya ada di MSDS, ya, atau Material Safety Dataset. Nah, di situ bisa dilihat tuh zat kimia itu titik didihnya berapa, kemudian reaksinya apa, ya. Seperti itu. Lanjut ke efeknya. Jadi ada efek kombinasi. Ya, kita lihat efek kombinasi. Efek kombinasi ini terdiri dari beberapa jenis, ya. Pertama ada efek aditif, ya, aditif. Nah, jadi ini aditif ini contohnya toluen sama silen. Nih, zat-zat toluen dan silen ini keduanya bersifat iritan dan narkotik. Toluen bersifat iritan, kemudian silen ini bersifat narkotik. Nah, ini sama-sama mempengaruhi sama-sama pelarut organik dan mempengaruhi target organ yang sama, ya. Nah, toluen dan silen ini, misalkan toluen dan silen ini bisa mempengaruhi kulit, ya, ataupun dia bisa masuk ke otak juga, ya, sistem saraf. Nah, atau toluen dan silen ini, toluen dia masuk melalui kulit ataupun melalui saluran pernapasan, ya, uapnya ini bisa menyebabkan iritan. Kemudian silen menyebabkan narkotik. Nah, ini jadi dia masuk ke ke dalam tubuh, ke target organnya, ke otak misalkan. Nah, sistem saraf. Nah, ini dia bisa merusak dia, tapi dengan sifat yang berbeda, ya. Satu iritan, satu narkotik. Kemudian yang kedua ada sinergi. Nah, dengan kata sinergi ini, efek sinergi ini berarti mereka saling mendukung, ya, mendukung.
Contohnya karbon tetraklorida dan etanol. Nah, keduanya hepatoksit ya. Jadi sama-sama berefek merusak hati atau meracun ya, racun di hati. Nah, tapi kerusakan hati yang lebih diakibatkan oleh kombinasi keduanya ini lebih besar. Jadi karena sudah dia berdua, jadi makin besar kerusakannya ya. Nah, ini. Kemudian ada efek antagonis. Nah, kalau ini saling berlawanan ya. Nah, tadi kalau pertama sama-sama efeknya, sifatnya sama, mempengaruhi target yang sama ya, tapi ya efeknya sama lah gitu ya. Nah, kemudian ada sinergi, saling mendukung ya, makin parah lagi. Kalau antagonis dia saling berlawanan. Ini contohnya phenobarbital dan paradokson. Nah, ini meningkat laju metabolisme paradokson, nah, mengurangi toksisitas paradokson. Jadi ini kalau ini ya antagonis, saling berlawanan. Satu beracun, satu menawarkan, kan seperti itu. Menghilangkan lah racunnya. Contoh lain ya seperti antara ini sebenarnya nggak racun ya, antara antibiotik dengan susu. Nah, antibiotik itu gunanya adalah membunuh bakteri ya, bersifat membunuh bakteri. Nah, kemudian karena kita habis minum antibiotik lalu kita langsung minum susu, jadi antibiotiknya tidak akan bereaksi. Jadi sama saja tidak minum obat. Nah, seperti itu. Itu contoh efek antagonisme. Lalu kemudian ada efek lagi potensiasi. Nah, potensiasi ini jadi suatu zat kimia tidak toksik menjadi toksik dengan kehadiran zat kimia lain. Jadi sebenarnya zat kimia itu dia tidak toksik, tapi karena bereaksi dengan yang lain jadi toksik. Seperti itu. Dengan zat kimia lain jadi toksik. Contohnya isopropanol sendiri tidak bersifat toksik pada hati, tapi dengan akan meningkat apabila dia bereaksi dengan karbotetraklorida. Nah, ini ya. Nah, kemudian efek independen. Nah, ini tidak ada efek-efek yang tadi seperti atas tadi. Lalu efek toksiknya dari tiap kimia ini tidak dipengaruhi. Jadi sebenarnya zat kimia itu tidak dipengaruhi. Toksiknya itu tidak dipengaruhi oleh yang lain ya. Tapi dia memang sendiri-sendiri aja gitu. Nah, timbal dan silen. Nah, ini ya. Contohnya. Nah, kemudian faktor yang menentukan lagi adalah jenis kelamin. Nah, jadi antara perempuan dan laki-laki ini sebenarnya perempuan lebih rentan. Kenapa lebih rentan? Karena pertama, perempuan itu memiliki persen lemak yang lebih besar daripada laki-laki. Sehingga sebenarnya ya, kenapa tergantung persen lemaknya gitu ya. Karena beberapa zat kimia itu kalau masuk ke dalam tubuh targetnya itu adalah di organ-organ yang berlemak. Contohnya di otak ya, di payudara, di mana lagi yang ada lemak-lemaknya, di perut ya. Nah, itu di mana terjadi penumpukan lemak, nah di situ dia ngumpul ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan kenapa perempuan lebih rentan, lebih gampang nih sakitnya, lebih gampang kena. Kemudian yang kedua, perempuan juga memiliki kerentanan yang berbeda terhadap gangguan reproduksi dan efek teratogenik. Nah, ini jadi juga ini ya, perempuan juga berbahaya ya. Jadi karena dengan zat kimia ini dia akan mempengaruhi sistem reproduksi. Zat kimia ini mempengaruhi sistem reproduksi sehingga ada beberapa pekerja wanita itu yang tidak dapat keturunan ya, tidak bisa memiliki keturunan seperti itu. Kemudian yang ketiga, beberapa penyakit dan kanker terkait dengan jenis kelamin ya. Nah, ada yang kanker payudara misalkan ya, itu kan pada perempuan. Lebih banyak kanker rahim ya, itu lebih banyak pada perempuan. Kanker otak, nah ya, ini tergantung lah ya, tergantung sifatnya lagi. Kanker paru-paru, nah ini kan bisa laki-laki karena yang sering merokok adalah laki-laki seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi yaitu tadi faktor-faktornya, nah yang mempengaruhi. Selanjutnya ada efek kesehatan akibat dari pajanan kimia. Ada asfiksiasi, ada iritasi, narkosis, toksisitas sistemik, genotoksisitas, dan karsinogenisitas, sensitisasi, dan efek reproduksi. Kita masuk ke asfiksiasi. Asfiksian atau asphyxiation adalah
zat kimia yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam tubuh ketika ke tingkat yang berbahaya. Jadi aspek asfiksian ini menurunkan kadar oksigen. Nah, ada dua jenis pula ya. Ada simple asphyxian dan ada chemical asphyxian. Contohnya nitrogen dan argon. Secara kimia ini bersifat inert. Nah, tapi dapat mencegah respirasi normal karena menurunkan kadar oksigen. Jadi jika ada gas nitrogen dan argon di lingkungan, nah ini bisa mengurangi kadar oksigen di udara. Ya, kadar oksigen di udara. Nah, ini secara simpelnya. Kalau chemical asphyxian, nah jumlah oksigen dalam udara yang masuk normal. Jadi kalau tadi yang di luar di lingkungannya, yang oksigen lingkungannya yang kurang. Kalau ini oksigen yang masuk normal, tapi tubuh tidak dapat menggunakannya. Nah, asphyxian ini mencegah tubuh menggunakan oksigen untuk proses metabolisme seluler yang normal. Nah, contohnya karbon monoksida dan hidrogen sianida atau H2S. Nah, bagaimana ceritanya nih kok karbon monoksida ini bisa menyebabkan asphyxian? Jadi gini, karbon monoksida itu masuk ke saluran pernapasan, lalu ke paru-paru, di dalam alveoli, masuk ke alveoli, nanti ada terjadi pertukaran antara CO2 dan CO2 dan O2 ya. Di darah itu, darah dengan pertukaran gas lah gitu ya. Nah, jika ada karbon monoksida di situ, maka hemoglobin ini adalah zat warna darah yang berfungsi, dia bisa mengikat oksigen, sebenarnya mengikat oksigen untuk membawa ke oksigen ke seluruh tubuh ya, melalui sel darah tadi ya. Nah, hemoglobinnya ini lebih senang ngikat karbon monoksida dibandingkan oksigen. Jadi jika ada karbon monoksida di situ, dia lebih tertarik itu duluan gitu, lebih ngikat itu duluan, sehingga oksigennya tidak diserap, tidak diikat, dan tidak dibawa ke seluruh tubuh. Nah, inilah yang menyebabkan asphyxian atau kekurangan oksigen ya dari proses metabolisme. Oke. Kemudian ada efek iritasi. Nah, iritasi apa? Jadi iritasi atau iritan, kalau iritasi itu prosesnya, kalau iritan itu adalah zatnya. Ya, zat kimia yang dapat menyebabkan peradangan reversibel pada saat kontak dengan jaringan tubuh seperti kulit atau membran mukosa. Contohnya kulit ada kemerahan pada tempat kontak, mata ada gatal, sakit, kemerahan, hidung gatal dan berair, bersin-bersin, kemudian saluran pernapasan ada batuk. Nah, ini ya contoh iritan ya, kita paham sendiri, ada amoniak, klorin, nitrogen oksida. Kalau uap ada, kalau gas itu amoniak, klorin, nitrogen oksida. Kalau uap ada formaldehid. Nah, jadi ini ya bisa dilihat sendiri lah. Nah, ada yang pernah coba terhirup atau dengan formalin, nah itu ya, itu adalah reaksi iritan. Kalau kena uap formalin itu di mata itu pedih ya. Nah, kena di mana lagi ya? Nah, H2S, nah itu juga kalau cair ya. H2SO4 ya, kalau cair, nah ini berbahaya juga. Nah, pajanan terhadap pelarut organik pada kulit berperan dalam proses iritasi karena pelarut organik melarutkan lemak. Jadi, kenapa bisa iritasi pada kulit? Ya, kalau yang bentuk cair ya, karena zat tersebut bisa melarutkan lemak di kulit. Nah, ini. Ya, kalau pajanan ke kronik iritan pada saluran pernapasan dapat menyebabkan bronkitis. Di kulit dapat menyebabkan dermatitis ya. Nah, ini bentuk iritasi ekstrim adalah kontak dengan zat kimia yang bersifat korosif yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan mirip luka bakar. Contohnya H2SO4 pekat. Nah, itu kalau kena kita di kulit kita, awalnya terasa panas, lama-lama dia nanti akan seperti terbakar ya. Tuh. Inilah yang sering terjadi pada proses kasus-kasus penyiraman air keras. Kemudian ada narkosis atau narkotik. Ini zat kimia yang dapat mendepresi fungsi sistem saraf pusat, berarti dia mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, gejala awalnya adalah bisa pusing, kelelahan dan sakit kepala, rasa melayang dan euforia, fly lah gitu ya, menghayal misalkan. Nah, pada
pajanan lebih tinggi, dia dapat timbul pusing, mual, tidak sadar, dan bahkan kematian. Kelompok zat yang dapat menyebabkan zat pelarut organik ini bisa nanti kita bahas di pajanan di pelarut organik ya. Ya ada banyak sebenarnya ya. Ada ether, benzin, nah itu adalah pelarut organik itu. Ya, contohnya lah yang sering, yang gampang tuh yang kayak yang efek narkosis ini ya bensin, kemudian lem kambing ya, banyak lagi ya pelarut cat itu ya, di percetakan spanduk, nah itu banyak loh ya, itu yang bersifat efek narkosis. Selanjutnya ada toksisitas sistemik. Nah ini efeknya dia masuknya dari mana, misalkan dari saluran pernapasan atau dari kulit. Nah cuman targetnya lain ya, itu target organnya jauh dari titik kontaknya ya. Nah efek ini dapat disebabkan zat kimia itu sendiri atau lebih atau oleh metabolit dan pecahan dari zat kimia itu. Jadi efek toksisitas sistem ini bisa jadi karena zat kimianya atau efek metaboliknya. Ya bisa jadi mungkin terbentuk karena dia pertama berbentuk partikel kecil, lalu kemudian karena dia metabolit, karena di proses metabolit jadi dia membentuk membentuk gumpalan-gumpalan sehingga terjadi besar gitu ya, membesar dan kemudian merusak di organ tertentu, target organnya. Ini contoh adalah hati, ginjal. Nah ini merupakan organ paling rentan yang mengalami kerusakan akibat zat kimia toksis karena proses metabolit yang zat kimia toksit berlangsung di hati dan ginjal. Jadi kan, nah ini kerusakan ginjal oleh kadmium ya. Nah ini kadmiumnya nanti mengkristal membentuk bulir-buliran, nah batu, nah itu makanya ada batu ginjal segala macamnya. Kemudian hati ini karbon tetrachloride. Nah ya selain dia juga bisa memberikan racun pada hati. Gangguan neurologis, nah ini efek akumulasi timbal di sistem saluran pernapasan, sistem saraf pusat ya. Ini selanjutnya ada genotoksisitas dan karsinogenitas ya. Karsinogenisitas. Nah, kita bahas dulu genotoksisitas. Jadi apa itu? Ya, jadi kemampuan satu zat kimia untuk menginduksi kerusakan pada material genetik dalam sebuah sel. Jadi genotoksisitas ini dia mempengaruhi material genetik lah, merusak material genetik dalam sebuah sel. Jadi dalam sel itu ada material genetik yang biasanya disebut dengan kromosom. Nah, dalam kromosom itu ada beberapa jaringan-jaringan ya, ada beberapa ini lagi, ada protein, ada DNA dan RNA ya. Itu yang merupakan genetik kita. Jadi kalau keturunan, nah itu yang membawa material genetik ya. Nah, sehingga ya menyebabkan kalau keturunan kita tuh ada yang mirip ya, laki-laki atau perempuan, nah, darahnya sama, nah itu ya. Zat kimia dapat dengan kemampuan genotoksisitas disebut dengan genotoksik atau mutagenik. Nah, berarti zat kimia yang bersifat mutagenik. Nah, kerusakan pada materi genetik dapat mengganggu fungsi normal sebuah sel dan dapat menyebabkan perubahan yang irreversibel yang disebut dengan mutasi. Jadi terjadi pembelahan ya, mengganggu. Ini bersifat materi genetik ini bisa mengganggu fungsi normal sebuah sel dan dapat menyebabkan perubahan yang irreversibel, yaitu bermutasi ya. Nah, jika mutasi terjadi pada sel germinal, maka germinal ini biasanya terkait dengan reproduksi ya. Nah, sel telur ya, sel sperma, nah seperti itu dapat diturunkan pada keturunan yang dimana efek mutasinya ini jadi lebih menjadi terlihat. Jadi sebenarnya dia tidak pada orang yang terpapar, tapi lebih kepada keturunannya, seperti itu. Terjadinya mutasinya itu di keturunannya. Apakah itu nanti bayinya lahir cacat atau terjadi gangguan ya, penurunan konsentrasi atau kepintarannya, seperti itu ya. Kemudian mutasi pada sel-sel somatik itu tadi germinal. Kalau somatik dia ini bisa mengakibatkan
eh, pembelahan diri yang selnya membelah diri tidak terkendali, yaitu bisa disebut dengan kanker. Nah, ya. Nah, ini itu apa tadi? Genotoksisitas. Kemudian kita masuk ke karsinogenisitas. Karsinogenisitas adalah kemampuan zat kimia untuk induksi kanker. Nah, zat kimia yang dapat menyebabkan kanker disebut dengan karsinogen. Ya. Jadi ini terkait dengan kanker. Kanker adalah gangguan dari sel dalam tubuh yang ditandai oleh adanya pertumbuhan pembelahan sel yang abnormal atau tidak terkendali. Pada umumnya induksi kanker adalah akibat dari mutasi. Nah, jadi zat kimia yang genotoksik tadi ya juga memiliki sifat karsinogenik. Jadi zat kimia dengan genotoksik itu juga memiliki sifat karsinogenik. Tapi tidak semua karsinogenik itu adalah genotoksik. Ya, jadi bisa bedakan nih ya. Kalau dia genotoksik itu juga memiliki, kalau zat kimia bersifat genotoksik, maka dia juga bersifat karsinogenik. Tapi kalau zat kimia karsinogenik belum tidak bisa atau tidak bersifat, tidak semua karsinogenik itu bersifat genotoksik. Nah, gitu ya. Contohnya adalah asbestos. Nah, ini contoh-contoh zat kimia yang bersifat karsinogenik ya. Nah, kalau paru ada asbestos, kromium, nikel, karbonat, dan rubber fume. Sinus, nah ini banyak ya, silakan dibaca saja. Nah, itu tadi sifat dari ada karsinogenisitas dan genotoksisitas. Lalu kemudian selanjutnya kita bahas adalah sensitisasi. Ini zat kimia yang berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini ya. Jadi zat kimia yang kalau kena tubuh manusianya itu akan menimbulkan atau merangsang reaksi sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi zat kimia ini dianggap benda asing yang perlu diisolasi oleh sistem kekebalan tubuh. Ada dua kategori, ada sensitizer pernapasan dan ada sensitizer kulit. Kalau pernapasan ini ya ada banyak ya, ini tepung, debu tepung terigu, biji-bijian, protein ya, isocyanat. Nah, ini. Jadi ini bisa menyebabkan reaksi tubuh ya, sesak napas, asma gitu ya. Nah, batuk-batuk ya. Nah, ini kalau sensitivitas kulit, nah ini kromium, nikel, latex. Nah, ini bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit kita, itu reaksi tubuh ya. Reaksi kekebalan tubuh yang menganggap bahwa zat ini menyebabkan adalah benda asing yang perlu diisolasi gitu. Sensitisasi umumnya terjadi setelah beberapa waktu terjadinya pajanan berulang terhadap satu zat kimia. Sekali seseorang sudah tersensitisasi, maka orang tersebut akan selalu timbul reaksi jika kontak dengan zat kimia. Jadi dia sudah reaksi awal terus seperti itu, nanti dia akan timbul reaksi kontak ya. Jadi awal mungkin dia belum masuk sempurna, kemudian nanti sudah masuk terhirup, baru dia akan bereaksi. Dan begitulah seterusnya, akan hilang ya. Hilang kecuali tidak terpapar. Reaksi sensitisasi kulit mengakibatkan pelepasan histamin lokal yang menyebabkan peradangan kulit. Nah, jadinya disebut dengan dermatitis kontak alergi. Reaksi sensitisasi di saluran pernapasan mengakibatkan pelepasan histamin yang menyebabkan peradangan yang menyempit dan penyempitan saluran pernapasan dan sulit bernafas. Ini dan rinitis. Nah, ini ya. Ada sulit bernapas ya. Kalau di pernapasan ini jadi sesak napas lah gitu ya, atau asma karena akibat kerja. Itu tadi sensitisasi. Nah, ini kemudian efek reproduksi. Nah, reproduksi ini dapat mempengaruhi kesuburan, sehingga zat kimia itu dapat mempengaruhi kesuburan sehingga sulit atau tidak bisa memiliki keturunan. Beberapa contohnya ada glycoether, timbal, dan beberapa pestisida lainnya. Jadi pestisida nih yang berbahaya nih ya.
Teratogen menyebabkan gangguan pada perkembangan fetus, mengakibatkan kelainan pada bayi atau mempengaruhi perkembangan bayi setelah dilahirkan. Timbal, metil merkuri, dan thalidomide. Nah, ini ada banyak lainnya ya. Jadi kalau misalkan efek zat kimia itu memiliki efek reproduksi, nah ini bisa mempengaruhi kesuburan dan juga mempengaruhi kalau dia lagi hamil, mempengaruhi perkembangan fetus kalau ada sifat teratogen. Zat itu bersifat teratogen, nah ini bisa mempengaruhi janin, pertumbuhan janinnya ya. Seperti itu. Ini contoh-contoh masalah ya penyakit di tempat kerja ya. Ini penyebabnya, penyakitnya banyak ya. Nah, ini potensial paparannya. Nah, ini juga ya. Ini efeknya pendek ya. Kemudian yang ini panjang. Nah, ini laten, bersifat laten ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini berdasarkan paparan, risiko paparan ya. Organ, kemudian organ mana targetnya, lalu kemudian risiko paparannya di mana saja. Ini absorpsi ya, proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, ini ya, jadi dia masuk melalui absorpsi, penyerapan ya. Kalau bisa di lambung ya, penyerapan itu di usus atau kulit atau di paru-paru ya. Ini. Nah, jalan masuk ke dalam tubuh ini pertama ada inhalasi atau dari udara. Ini paling sering paling banyak ditemukan di industri. Lalu ada penyerapan oleh kulit, absorpsi oleh kulit, kemudian melalui pencernaan dan lain-lain. Jalan masuk ke dalam tubuh menentukan. Jadi zat kimia itu toksisitasnya dipengaruhi oleh jalan masuk dalam tubuhnya. Berapa banyak zat kimia yang masuk dan organ apa yang pertama kali terpaja dengan konsentrasi tinggi dari zat kimia tersebut. Jadi beberapa zat kimia itu dia masuk melalui saluran pernapasan kah atau saluran pencernaan. Nah, ini dia bisa menyebabkan lebih organ pertama itu yang kena itu yang lebih gampang menimbulkan gejala ya, sakit. Nah, laju dan lokasi penyerapan tadi itu jalan masuknya. Kemudian laju dan lokasi penyerapan zat kimia akan menentukan laju metabolisme dan ekskresi zat kimia, mempengaruhi dosis yang diperlukan untuk menimbulkan efek toksik. Jadi ini laju penyerapan. Jadi jika tidak ada zat kimia itu gampang saja masuk tanpa bisa gampang melewati saringannya, ini bisa menyebabkan lebih besar peluangnya untuk menyebabkan toksik ya gitu. Hati adalah organ yang memiliki kemampuan besar untuk memetabolisme zat kimia. Satu zat kimia bisa lebih toksik atau kurang toksik persatuan dosis yang sama jika zat kimia tersebut melalui hati terlebih dahulu. Ya, tergantung dia ya, lebih toksik atau kurang toksik dia ini sebelum diperfusi atau disebarkan ke organ tubuh lain. Nah, jika motivasinya terjadi di hati, kan ini proses di hati itu ada proses detoksifikasi atau menghilangkan racun, maka potensi toksik dari zat kimia itu relatif berkurang atau menghasilkan metabolit aktif, reaktif yang toksik atau metabolik atau lebih toksik dari zat kimia induk, maka potensi toksik dari zat kimia lebih besar. Jadi dari hati tadi dia punya reaksi metabolik lagi, menghasilkan metabolik lagi. Nah, ini bisa jadi beracun lagi gitu ya, lebih beracun lagi. Itu tadi jalan masuknya ya, tergantung nih. Kemudian kita masuk ke inhalasi. Jadi ini melalui sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan terbagi menjadi dua daerah. Ada dua daerah ya, saluran pernapasan dan alveoli.
Saluran pernapasan itu dari hidung, tenggorokan, trakea, dan bronkus. Alveoli ini tempat pertukaran gas. Nah, sistem pernapasan paling rentan itu pertama di area kontak yang sangat luas dan kaya akan pembuluh kapiler. Nah, ini. Jadi yang paling rentan itu ya di sinilah alveoli ya, karena ada pembuluh kapiler dan kontaknya ini sangat luas dia. Jumlah total zat kimia yang dapat diserap melalui saluran pernapasan tergantung pada konsentrasi zat kimia tersebut. Jadi yang dapat diserap di saluran pernapasan tergantung dari konsentrasi zat kimia tersebut, banyakkah atau sedikit di udara. Lalu kemudian lama pajanannya, berapa lama dia terpapar. Nah, berapa banyak ya. Lalu volume ventilasi paru, meningkat aktivitas kerja lebih tinggi. Berapa banyak nih dia menghirup terus ya. Semakin sering banyak aktivitasnya, itu biasanya kecepatan tarik napasnya juga makin besar. Nah, itu bisa menyebabkan semakin banyak diserap zat kimianya. Ini ya proses deposisi partikel di saluran pernapasan atau penumpukan di saluran pernapasan. Ini ada proses-prosesnya. Ini saring 11 mikron, lebih dari 11 mikron ini biasanya dia tidak akan masuk ya di respirasi. Tapi kalau dia 7 sampai 11 mikron ini nanti akan tersaring di hidung. Lalu kemudian 4,7 sampai 70 akan tersaring di paring, laring, dan selanjutnya ini sampai ke alveoli. Jadi banyak ya saringan dari saluran pernapasan kita. Lalu kemudian penyerapan oleh kulit. Nah, ini absorpsi oleh kulit. Nah, kontak zat kimia dengan kulit akan mengakibatkan kulit dapat bertindak sebagai, jadi kalau dia kontak dengan kulit, nah kulit ini sebenarnya mempunyai barrier ya, atau apa namanya, pelindung lah gitu ya, yang efektif, yaitu lemak tadi. Nah, zat kimia yang berinteraksi dengan kulit dan menyebabkan iritasi lokal atau kerusakan jaringan. Jadi zat kimia ini yang melarutkan lemak tadi sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. Lemaknya hilang, nah tinggal kulitnya. Nah, kulitnya ini yang rusak. Zat kimia dapat mengakibatkan sensitisasi kulit ya, karena tadi tergantung reaksi tubuhnya ya. Nah, zat kimia dapat menembus kulit dan mencapai pembuluh darah di bawah kulit serta masuk ke aliran darah. Jadi kulit merupakan portal utama ya, paration. Nah, jumlah zat kimia yang diserap melalui kulit sama dengan yang diserap melalui inhalasi. Nah, ini contohnya anilin, nitrobenzen, fenol. Jumlah zat kimia yang diserap melalui kulit lebih besar dari yang diserap melalui inhalasi. Ya, ini sangat berbahaya nih kalau di kulit. Nah, laju penyerapan beberapa zat kimia organik melalui kulit meningkat jika suhu lingkungan dan keringat meningkat. Jadi penyerapan pada iklim panas itu lebih tinggi daripada iklim normal. Jadi kalau kita semakin berkeringat, kita itu biasanya semakin gampang untuk masuk zat kimianya, karena pori-porinya membesar kan gitu. Penyerapan melalui saluran pencernaan, ini faktor yang mempengaruhi ya biotransformasi oleh hati, disolusi zat kimia dalam lingkungan saluran pencernaan, aliran darah, dan interaksi dengan makanan. Itu dari saluran pencernaan ya. Tanda dan gejala keracunan, ini akibat dari zat kimia tadi. Nah, pertama ini suhu tubuh ya. Kalau dia meningkat, naik suhu tubuhnya, ini pasti biasanya disebabkan oleh amfetamin, kokain ya, belladonna alkaloid, nah fluoroasetat. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kalau suhu tubuhnya menurun, ini biasanya alkohol, barbiturat, nah ini klonidin ya. Nah, ini banyak. Kemudian denyut nadi. Nah, brakardit. Nah, ini alkohol. Kemudian karbamid, organofosfat. Kalau aritmia, ini arsenik, kafein, dan solvent. Laju pernapasan, kalau menurun ini disebabkan oleh alkohol, bisa disebabkan alkohol, karbon monoksida ya, kemudian cyanida dan phenocyanin. Kalau meningkat ini biasanya karbon monoksida juga karena sesak tadi, cyanida, lalu fluoroasetat, hexaklorobenzen, metanol, dan nitrit. Nah, ada lagi yang lainnya. Itu laju pernapasan. Kalau tekanan darah, kalau dia meningkat itu bisa karena amfetamin, belladonna alkaloid, kokain, dan penicillin ya. Ini.
dan lain-lain juga. Kalau menurun barbiturat, cyanida, kemudian iron dan nitrit ya. Kalau di kulit, nah ini yang menyebabkan kering. Kalau menyebabkan kering itu dia ada antihistamin, belladonna alkaloid dan glutathione ya. Nah, ini kering, bikin kulit kering. Kalau lembab ada alkohol, arsenik, karbamid, merkuri, organofosfat dan thallium. Ada lagi efek dari warna kulit. Nah, first ini karena alkohol, boric acid. Nah, ini ya. Kalau cyanotic, nah ini anilin, CO, cyanid dan nitrit. Warna kulit. Nah, tadi ada fluid, cyanotic dan yang ini ada jaundice. Nah, ini ya zat kimianya. Bau yang tercium. Nah, ini kalau tercium aseton ya, aromatik hidrokarbon, bitter almond, cyanide. Nah, garlic ini ya. Banyak ya jenis-jenisnya. Saluran pencernaan, ini ada vomiting, ada ya pain ya, vomiting ini ya, asid, alkali. Nah, ini ya. Kalau arsenik ada pain, ada arsenik, iron dan black widow. Sistem saraf pusat. Nah, ini ada convulsions. Nah, ini ya, banyak ya. Alkohol, karbamid, karbon monoksida, lead ya, timbal tuh ya, kanfor ya, ini banyak. Nah, ini prinsip penanganan pada kejadian pajanan kimia akut. Ini ya. Nah, jika terjadi pajanan, nah ini adalah garisnya. Jadi ini ya jaraknya ini. Nah, ini kontaminans dan harus punya alat untuk dekontaminasi ya. Nah, di sini akses kontrol sini ya, lakukan dekontaminasi. Nah, ini ya, lihat arah angin 20 derajat ke sana. Jadi kalau dari mana arah anginnya, nah disitulah kita berkumpul. Dari mananya ya, dari mana. Jadi jangan ikuti arah harus posisi kita itu berlawanan dari arah angin seperti itu, atau membelakangi tempat eksidennya. Ini zonanya ya, dekontaminasi zonanya. Nah, ini ya, semakin menjauh gitu ya. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan pajanan kimia. Jadi kali ini kita bahas dulu pajanan kimianya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana penyakit akibat pajanan kimia. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda sekalian semua ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.